Ternak ayam kampung susah untuk mendapatkan keuntungan, yang ada justru sering rugi. Perawatannya cukup lama, biaya operasionalnya juga cukup besar, tetapi ketika panen, penjualan ayam harganya kurang memuaskan. Jika teman-teman mengalami kesulitan untuk mengembangkan ternak ayam kampung, mungkin ada baiknya teman-teman ikuti video ini sampai selesai, karena ternyata ada sebuah rahasia yang masih jarang diketahui. Selamat sore, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki. Seperti biasa, kali ini kita akan sharing-sharing berbagi pengetahuan seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Jadi buat teman-teman yang masih pemula atau baru akan memulai ternak ayam kampung, mungkin ada baiknya teman-teman simak video ini sampai habis, supaya tidak ada informasi yang terlewat. Siapa tahu nantinya setelah melihat video ini, teman-teman memiliki sedikit gambaran tentang langkah-langkah cara beternak ayam kampung supaya ternaknya cepat berkembang. Sekarang ini harga pasaran ayam kampung selain di Jawa itu masih cukup tinggi. Seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu pasaran ayam kampung di sana masih cukup bagus. Tapi bukan berarti di daerah Jawa tidak memiliki potensi sama sekali. Semua tergantung bagaimana cara peternaknya. Buktinya di Jawa pun sekarang ini masih banyak orang yang melakukan ternak ayam kampung. Artinya ternak ayam kampung itu masih menguntungkan. Atau setidaknya ternak ayam kampung masih ada untungnya. Karena kalau nggak ada untungnya sama sekali, maka pasti sudah orang-orang di Jawa itu pada meninggalkan ternak ayam kampung. Buktinya sampai sekarang masih ada yang ternak, artinya masih ada keuntungannya. Tapi memang ternak ayam kampung pembesaran ini cukup berat. Anggaplah kita masih pemula, baru memulai, kita beli satu box DOC. Isinya kurang lebih 102 ekor. Kalau sudah mendekati waktu panen, itu takaran pakannya per harinya, per ekor itu kurang lebih 70 gram. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau 100 ekor, maka 70 gram kali 100 menjadi 7 kilo. Kalau sehari 7 kilo, maka seminggu akan habis 7 kali 7, berarti 49 kilo. Atau setara kurang lebih 1 sak pakan. Harga pakan 1 sak itu sekarang sekitar 500.000. Tergantung di daerah masing-masing dan juga tergantung merek pakannya. Itu baru 100 ekor. Kalau populasinya 200 ekor, maka biaya pakan 1 minggunya bisa habis sekitar 2 sak atau sekitar 1 jutaan per minggunya. Seminggu habis kurang lebih 1 juta. Bagaimana? Apa sudah lemes? Sudah menyerah atau masih semangat untuk memulai ternak ayam kampung? Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe channel Peternak Sultan. Kemudian silahkan like video ini dan share supaya teman-teman kita yang lain juga bisa melihat video ini. Mungkin ada yang tertarik dengan madu murni asli. Madu asli sangat bagus untuk menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, dijamin asli dan harganya lebih murah karena ini hasil budidaya. Berbeda dengan madu liar, biasanya harganya lebih mahal. Jika mau melihat-lihat barangnya, bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, di video-video sebelumnya kami sering bilang sebaiknya kita mulai ternak ayam kampung belajar dari skala kecil dulu. Kita memulai ternak itu dari sedikit dulu, supaya tidak kaget. Misal kita pelihara langsung populasi besar, misalkan 500 ekor, itu nanti kita akan dituntut untuk menyiapkan biaya pakan kurang lebih 2 jutaan per minggunya. Kira-kira kaget atau tidak untuk menyiapkan biaya pakan 2 jutaan per minggu? Belum lagi ketika nanti tiba waktunya panen, ternyata belum siap pemasarannya, itu pasti akan lebih bingung lagi mau jual kemana. Dan ketika tidak segera terjual, maka biaya pakan akan terus mengalir. Panennya mundur 1 minggu saja, itu kalau populasinya 100 atau 500 ekor gitu ya, itu bisa membengkak biaya pakan sekitar 2 jutaan, bahkan bisa lebih kalau populasi 500 ekor. Nah, bagaimana? Bingung apa tidak kalau sudah kayak gitu?
pasti kan akan panik. Itulah kenapa sebaiknya kita mulai ternak dari skala kecil. Belilah katakan 20 ekor DOC, pelihara 20 ekor DOC dulu. Tantang diri kita bagaimana caranya supaya 20 ekor anak ayam ini bisa hidup semua, bisa hidup 100% setidaknya sampai usianya 3 bulan. Karena biasanya panen kan usianya 3 bulan. Jadi tidak perlu mikir untung yang besar dulu. Yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya ayam 20 ekor ini bisa hidup semua. Kita fokus pikirkan bagaimana caranya menekan angka kematian. Kalau kita sudah bisa merawat DOC hingga usia 3 bulan tanpa adanya kematian, maka ini adalah titik awal perubahan. Kedepannya kita mungkin akan memiliki kesempatan untuk ternak kita berkembang dan akhirnya sukses di dunia peternakan ayam kampung. Jadi percuma kita memikirkan untung yang besar, kita memikirkan untung puluhan juta, belasan juta, memikirkan pemasaran. Kalau ayamnya mati, apa yang mau dijual, apa yang mau dipasarkan? Mau untung dari mana? Jadi untuk sukses ternak ayam kampung, yang pertama yang paling utama adalah sukses merawat ayam supaya ayam tetap hidup, tetap sehat semua sampai panen. Kemudian bobot ayam bisa tercapai. Kalau yang dipelihara indukan, berarti ya kita harus fokus memikirkan bagaimana caranya supaya indukan-indukan kita bisa produksinya lancar, supaya target telurnya tercapai. Itu dulu. Setelah kita sukses merawat ayam, barulah kita memikirkan yang namanya biaya pakan. Di sini kita mulai berhitung bagaimana supaya mendapatkan keuntungan. Nah, nanti setelah mendapatkan keuntungan, itu jangan senang dulu. Supaya ternak kita bisa berkembang, sebaiknya kita tidak mengambil keuntungan. Maksudnya begini, misal kita habis panen 10 ekor ayam. Katakanlah harganya per ekor 50.000, maka kita dapat uang sekitar 500.000. Uang 500.000 ini jangan diambil dulu, tapi kita kembalikan ke ayam. Dari ayam kembali untuk ayam. Kita pakai untuk membeli keperluan ayam, entah itu untuk pelebaran kandang, untuk beli biaya pakan, untuk beli vitamin, dan sebagainya. Intinya jangan dulu kita mengambil uang hasil keuntungan dari menjual ayam. Jangan kita ambil untuk keperluan pribadi, jangan masuk kantong dulu. Kita kembalikan, kalau perlu semuanya dikembalikan ke ayam. Dari ayam kembali ke ayam. Gunanya untuk pengembangan. Kenapa harus begitu? Karena uang ini harus diputar. Ternak kita masih kecil, keuntungannya masih kecil, sedikit. Kalau kita terburu-buru mengambil keuntungan untuk keperluan pribadi, maka bisa dipastikan perputaran uang untuk ternak kita itu akan macet. Tiba-tiba saja kita akan bingung, tidak ada lagi uang untuk membeli pakan. Tiba-tiba merasa biaya operasional itu terasa sangat besar, semua serba kekurangan. Jadi bukannya ternaknya berkembang, tetapi malah ternaknya hancur pelan-pelan. Dari pelihara ayam skala kecil, kita bisa belajar cara memutar uang. Jika sudah terbiasa menciptakan siklus perputaran uang dalam peternakan kita, sambil kita perlahan berkembang, maka bisa dipastikan ke depannya kita tidak akan kaget lagi. Inilah pentingnya berproses dari skala kecil. Karena kita belajar menjadi seorang pengusaha. Mungkin kita dulunya seorang karyawan yang gajinya mungkin tergolong besar. Setiap kali gajian kita bisa bersenang-senang, bisa jalan-jalan, bisa beli baju baru, HP baru, untuk jalan-jalan dengan pacar dan sebagainya. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Ketika kita menjadi pengusaha, maka harus bisa mengatur uang supaya tetap berputar. Oke. Tadi yang pertama, yang paling penting untuk memulai ternak ayam kampung adalah kita bisa menekan angka kematian. Ayam harus hidup semua. Kalau ayam sudah hidup semua, tidak ada yang mati, maka ternak kita akan terus berkembang. Kemudian hal penting berikutnya adalah kita harus pandai-pandai mengatur pakan. Pandai mencari sumber bahan pakan alternatif. Misal tidak ada jagung giling, maka kita bisa memakai roti BS, atau jagung giling mungkin sedang mahal, kita ganti dengan mie afkir, dengan mie yang kadaluarsa, pakai nasi aking, nasi sisa, limbah resto, dan sebagainya. Jadi setelah kita ahli dalam merawat ayam, minim kematian, kita lanjut ke belajar menekan biaya pakan.
Setelah berhasil menekan biaya pakan, barulah kita bicara tentang pemasaran. Pasar ini memang sangat sulit. Itulah kenapa kita mulainya dari skala kecil, supaya memasarkannya nanti jauh lebih mudah. Sebenarnya yang sulit itu bukan hanya berjualan ayam. Berjualan apapun pasti awalnya sulit. Misalnya saja nih, ada orang buka warung makan. Apa iya dia baru buka langsung ramai, pembelinya langsung banyak yang berdatangan, langsung laris manis? Kan belum tentu. Kalau dia mulai dari nol, warungnya belum punya nama, belum terkenal, pasti awalnya sulit untuk mendapatkan pelanggan. Mungkin awal-awal cuma 1-2 orang saja yang mencoba beli di situ. Setelah berjalan kurang lebih mungkin 4 bulan, 5 bulan, atau bahkan setahun 2 tahun, barulah warung makannya mulai rame, mulai dikenal banyak orang. Itu kalau lancar. Kalau tidak lancar ya bisa jadi sudah jalan setahun 2 tahun atau bahkan 4 tahun, tetapi pelanggannya tetap segitu-gitu aja, tidak berkembang. Jadi kita harus cari pasar itu dari nol. Kita kenalkan produk kita kenalkan ke orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini peternak. Nanti lama-kelamaan kita akan dikenal. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan ada yang mulai coba-coba beli ayam ke kita. Jadi jual ayam atau jual apapun awalnya pasti susah. Kita mulai dari kecil dulu. Kita pasang target. Misal seminggu sekali kita harus bisa menjual 3 ekor ayam. Kalau sudah jago menjual 3 ekor ayam per minggunya, kita tingkatkan menjadi setiap seminggu sekali harus bisa menjual 4 ekor dan seterusnya. Tiap minggunya ditingkatkan, nanti lama-lama kemampuan penjualan kita akan semakin baik. Kita bawa ayam-ayam kita ke warung makan, kita berikan sampel sebagai contoh. Siapa tahu nanti penjual warungnya cocok dengan ayam kita, dan siapa tahu nantinya dia menjadi pelanggan tetap kita. Nah, setelah kita punya banyak pelanggan, kemudian permintaan pasar itu semakin besar, kita tidak sanggup lagi memenuhi permintaan pasar, maka saat itulah waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat untuk meningkatkan populasi ternak kita ke skala yang lebih besar. Saatnya ternak kita untuk berkembang, untuk menjadi peternakan yang lebih besar. Keuntungannya bisa nantinya mau berapa juta, terserah teman-teman, silahkan dikembangkan sesuai dengan keinginan kalian. Baik, kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini supaya teman-teman kita yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat. Salam peternak rumahan.